temennya Komeng itu Adul. Ada orang sparring sama Nyi Roro Kidul. Selamat mendengarkan kembali podcast Sompra. Waduh anjing. Takut. Bangsat. Anjing. Lu biasa beres kieu anjing. Oksigen gak masuk otak orang anjing. Mana pikir tuh nya. Iya tuh si kaca tinggal berembun ya. Udah panas ke seserian anjing. Bangsat anjing. Tah eta teh ngaranna mikir lama ada hasilnya Cat. Anjing. Anjing teh siga sa no mikir lama hasil yang Iya bodor ya. Opening di video beda, di audio beda. Wah itu beda. Nah di episode kali ini kita dapat kiriman cerita dari Sobat Sompral. Betul. Kiriman yang menceritakan pengalaman dia di asrama. Orang si Teteh Acit ini yang ngirimin cerita itu sebenarnya udah pernah ngirimin cerita tentang mimpi tapi orang lupa yang mana. Kalau misalkan Teh Acit yang dengar, kalau misalkan ini remind aja di episode yang mana Teh? Ceritanya kita yang mana karena sumpah lupa karena ngomongin mimpi kan kita udah banyak banget ya. Asli. Jadi orang lupa cerita Ada yang mana. Ada yang Ditus Boljin. Iya, ada. Aing lupa yang mana. Ada ceritanya ada. Mimpi Ditus Boljin. Ada iya. Cewek yang ininya. Anjing. Iya. Nah, yang begitu gitu aja. Sumringan. Biasa aja anjing. Mana ngebayangin sama Undertaker. Mimpi Ditus Boljin Undertaker. Undertaker bajunya sarua gitu sih. Naon make cangcut make unggul jeans, gitu. make cangcut. Oh gitu. Oh wah anjing make celana panjang. Undertaker mah celana panjang. Big Show nu. Big Show anjing. Big Show. Undertaker jeung Kurt Angle bener. Kurt Angel. Ayo kita ngalor gitu kita anjing, dengan pusing banget. dengerin cerita dari Teh Acit. Aduh anjing. Mana hadeuna jiga jaro. Aduh. Sopo. Hadeuna gitu. Si Donto. Hadeuna jiga Mang Jarwo. Cerita seram di asrama dari Teh Acit. Kenalin, aku Acit. Dulu pas SMP aku bersekolah di sekolah yang mengharuskan aku tinggal di asrama. Aku angkatan pertama di sekolah ini. Jadi pas aku baru masuk, daerah asrama yang bisa dibilang cukup luas, cuma terdiri dari 2 bangunan asrama dan 1 musola serta 2 sayap ayam. Nah tiba-tiba 2 sayap ayam anjing. Ayah chicken wings. Ayah chicken wings. Urut kulinung aja. Tinggalin. 2 sayap ayam dan 2 saus keju anjing. Untuk kamarnya sendiri nggak terlalu luas. Diperuntukkan untuk 8 anak. Kasurnya bunk bed. Jadi dalam satu kamar ada 4 bunk bed, 4 lemari, 2 pintu dan 2 hakim garis. Emang 2 hakim garis emang 2 kill. Terus kill anjing. Sakamar isinya ada 8 jelema. Jeung 2 hakim garis jadi 10. sapu. Rin. 2 kieu Aisyah kan bieu 8 orang. 2 hakim garis. Anjing jeung wa umuh aja. Lu capek ih. Anjing nonton di YouTube nang anjing seserian unggul. Mana cerita seremna anjing. Anjir, berarti mana teh? Mana kersare ya, misalnya mana kersare. Terus kaki mana teh keluar prit. Goblok, hakim garis mah teh mere diriwit Asia. Wasitna bangsat. Kan wasit jadi hakim garis. Anjing. Hakim garis mah bisa Terus eta ngangkat fungsi bendera wa umuh naon hiji deui goblok. Jangan udang Mana tempat kersare. subuh.
Mana kesana suku mana offside. Gitu si eta kan gitu dengkul aja. Anjing unu ngawaru. Terus ada beli sok. Tapi unu ngabiriwitan. Nah kumaha tuh dah wasit. Nah kumaha ini. Anjing capek gue buka anjing. Gak satu anjing. Satu anjing sih. Itu kayak angka anjing. Ya tuh. Udah cari tanah anjing. Kamarku sebut aja kamar 106. Letaknya di lantai 1 di ujung lorong. Sinar matahari gak banyak masuk karena letaknya agak mojok. Dan jendela juga sedikit banyak tertutup bang bed dan lemari. Dan 2 hakim garis. Gus. Beberapa bulan tinggal di asrama, di kamarku gak pernah ada yang aneh. Di titik itu udah ada beberapa teman yang punya cerita serem di kamar lain. Sampai suatu malam terjadi suatu hal yang bikin merinding banget sih. Zaza teman sekamar sekaligus teman satu bang bedku. Dia tidur di bed bawah, aku di atas. Zaza ini anaknya males banget masukin baju yang habis dari laundry ke dalam lemari. Jadi bajunya ditumpuk di bagian ujung kasurnya sampai nyaris seminggu. Atau bahkan lebih. Suatu malam, seingatku malam Kamis kami tidur sesuai jam malam yang berlaku. Yaitu pukul 22.15. Suasana kamar gelap dan sepi kayak biasa aja. Entah jam berapa aku kebangun karena kasurku bergoyangnya lebay. Si Oko capek. Bergoyang lebay. Kan kasur tuh gituan ya mana. Gue yang kanan kiri hungkul kasur mah. Lebay. Biasanya sih aku pasti ngomel. Tapi malam itu entah kenapa aku merinding banget. Jadi aku memutuskan untuk tidak mempedulikan goyangan kasur itu dan tetap merem. Tiba-tiba dengan jelas aku mendengar suara anak-anak ketawa seiring kasur yang masih terus goyang-goyang. Dari rasanya sih kayaknya mereka lompat-lompat atau ujilak-ujilakan di kasur Zaza. Di tengah heboh ketawa-ketawa itu ada anak kecil yang bilang, "Kak, kakak bangun kan? Ayo kak main kak." Terus lanjut ketawa. Aku masih merem aja. Panik dikit gak ngaruh. Tiba-tiba ada suara anak kecil deket banget sama kuping aku. Tapi gak kerasa. Ada napas atau udara dari mulut gitu. Anak kecil itu ngomong, "Ya kakak yang ini bobo." Terus suaranya agak jauh dikit. Yang ini juga. Dan gak lama abis itu kedengaran lagi ketawa-ketawa dan kayak tapak lari-larian gitu. Gak tahu berapa lama aku diem dan merem. Gak berani bangun. Tapi gak bisa tidur. Yang jelas ada saat dimana tiba-tiba semuanya hening. Lalu azan subuh berkumandang. Lucu tapi gak lucu. Aku dan teman-teman sekamarku bangun serempak. Dan langsung turun dari kasur. Aku turun tangga kasur dan langsung lihat Zaza yang nangis sambil meluk lututnya. Baju laundry Zaza udah berantakan gak karuan. Bertebaran di lantai. Bahkan ke kasur Maya. Yaitu yang bed di sebelahnya. Maya sendiri lagi duduk agak bengong di kasurnya. Mukanya bingung. Diajak ngomong juga agak linglung. Aku dan Hana cuma bisa ngepuk-puk Zaza biar tenang. Yang lain bisik-bisik ngomongin anak kecil. Pikirku mungkin ada anak kecil dari kampung belakang. Masuk ke kamar kami. Jadi aku berdiri. Mau ngecek pintu yang mungkin gak kekunci. Di depan pintu aku gak bisa positive thinking lagi. Pintu kamar kami terkunci dari dalam. Cica nyamperin aku dan bisik-bisik. Pintunya udah aku kunci semalam. Aku inget banget aku ngunci. Kekunci kan? Aku cuma ngangguk. "Tuh kan setan," kata Zaza yang udah tenang dan siap mau mulai nangis lagi. Nggak mau pada pulang. Jadi dalang lagi. Aduh anjing. Ada apa sih? Ada apa sih? Rati nanya mukanya bingung banget. Hana ngeliatin Ratih dengan tatapannya kesel. "Lu kebluk banget apa gimana dah? Semalam gak denger apa-apa." Ratih cuma geleng-geleng. "Ada setan Tih. Setan gangguin Zaza.
Maya mulai ngomong. Zaza pun mulai nangis lagi. Anjing job desa ceurik, geus jorok ceurik goblok. Si Zaza nangis mulu, capek banget. Tapi emang serem banget soalnya dari POV dia. Kenapa ada keterangannya? Akhirnya kita ke musola dulu sholat subuh berjamaah. Biasa kalau udah mentok larinya ke Tuhan. Lucunya Cica yang nonis juga ngotot mau ikut ke musola. Gak mau ditinggal di kamar sendirian. Ya iya sih, pasti jiper juga. Setelah sholat dan doa ke Tuhan biar gak digangguin setan lagi. Akhirnya Zaza mau cerita, tentu aja di titik ini yang dengerin bukan anak-anak kamar aku doang. Nyaris semua anak yang habis sholat subuh dan 2 sayap ayam ngedengerin. Sikil anjing Eta 2 sayap kuli bieu anjing milu wae goblok. Geus bieu di luar ayeuna asup ka jero musola anjing emang. Jadi gini cerita Zaza. Jadi jadi tengah malam atau dini hari gak ngerti, ada yang nepuk-nepuk gue heboh sambil bilang, Kak bangun, Kak bangun. Itu tuh gue posisinya masih tidur. capek Kil. Asli Kil capek mana ya. Pas gue melek, ada anak kecil. Mungkin umurnya 5 tahunan. Nyengir dan langsung teriak, hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Itu 3 kali sekali deh, 3 kali. Hidup Jokowi! Wajar Zazan nangis ya. Nangis anjing. Wajar sih. Dangu-dangu. Pas gue melek, ada anak kecil umur 5 tahunan nyengir dan langsung teriak, kakaknya bangun. Terus kedengeran suara anak-anak lain ketawa-ketawa dan satu-satu mulai muncul gitu aja, entah dari mana. They just pop out of thin air. We walk the talk. Goblok. Sia ada goblok gila anjing. Anjing. Anjing capek pisan ya episode ya goblok anjing. Aduh. Ya Allah. Bahasa Inggris. Karena apa? We walk the talk. Not only Talk the talk. time to change. Walk the talk. Detok. Bangsat lagu Twice itu. Terus kedengeran suara anak-anak lain ketawa dan satu-satu mulai muncul gitu aja. Entah dari mana. They just pop out of thin air. Muka mereka aneh banget. Full nyengir tapi pucet. Pupil matanya hitam pekat. Gak ada warna lain. Even cahaya yang mantul. Aku langsung pura-pura pingsan, takut banget soalnya. Kak, kakak bangun kan kak? Kak, ayo main kak. Aku merem tapi rasanya masih bisa lihat mereka. Mereka ketawa-ketawa di depan muka aku. Terus, satu anak cewek sambil duduk, dia mulai lompat-lompat di kasur dan ketawanya kenceng banget. 2 anak lainnya mulai berantakin baju laundry di kasur dan lari-lari di asrama. Satu anak dia manjat naik ke atas ke kasur Acit. Gak ngerti ngapain. Terus pindah ke kasur Tia. Gak lama turun lagi ikut si anak cewek lompat-lompatan di atas kasur. Gue gak bisa apa-apa. Merem pun masih bisa jelas lihat mereka. Jadi gue duduk di pojokan kasur. Meluk lutut aja. Soalnya di posisi itu gue gak bisa lihat mereka. Gak tahu sampai berapa lama, tahu-tahu azan subuh dan semuanya udah selesai. Atul irung kalem. Terus eta nuduh hakim garis biru naonan. Makanya Zaza megang lutut. Kenapa? Diving. Pelanggaran tapi gue nomor itu. Suara bendera. Suara bendera hakim kan. Anjing bener lagi mirip banget di sini bangsat anjing. Mulai supi. Semua anak yang ngedenger cuma bisa cengok. Di kamar 103 yang biasanya ada cerita serem, gak pernah ngalamin yang seserem ini. Masalahnya adalah kami gak bisa positive thinking kalau itu anak manusia.
Karena pintu kamar terkunci dari dalam dan Zaza lihat mereka muncul dari udara kosong. Mana baju laundry Zaza beneran seberantakan itu di lantai dan di mana-mana banget. Gitu aja akang-akang cerita serem di asrama yang mau aku ceritain kali ini. Masih ada lumayan banyak sih karena aku 3 tahun tinggal di asrama itu. Tapi mungkin akan aku ceritain lain kali ya. Soalnya capek ngetiknya, makasih banyak kalau cerita ini dibacain. Gak dibacain juga gak apa-apa, lumayan buat koleksi cerita spooky akang-akang. Untuk sekolahnya punten banget gak aku sebutin ya, soalnya masih ada sampai sekarang. Mungkin sekarang mah udah gak ada juriknya sih. Soalnya udah wow banget bangunannya kalau dibanding yang dulu. Siap. Hatur Hatur nuhun nuhun, Teh Teh. Acit. Ini ceritanya anjing asli serem pisan goblok Tidak gara-gara si akan apa? anjing. Kalau nggak dibacain juga buat koleksi cerita spooky kita pasti bakal Pasti bacain. bacain. Ini anjing, bacain teh, serem begini kita mah gak pernah ngoleksi cerita. Kita kalau ada yang serem ceritain. Bacain, lebar atuh. Kalau ada yang lucu ceritain. Enggak ada yang lucu tadi anjing goblok si ieu anjing. Hakim garis. Sayap. Nyata geus ruksak di dinya. Tuh tapi orang mah Tapi ieu serem pisan sih anjing. geus bisa nanggepan we eta anjing. Nusa acana aduh anjing. Pusing. Udah tua. Anjing nyeri hulu anjing. Enggak tua. Apa Iya. bener aingnya pusing. Nyut, Tahu bener nyut, bener. nyut. Aing nyutan di dia si anjing Anjing tukangnya bangsat. jika dijenggut ku budak leutik anjing. Bieu. Hidup Jokowi. Kita lucu anjing goblok. Lucu pisan. Tahu bisa bakal asup tapi ayeuna dihapus di sensor orang. Teu kudu can kan eta Asupkeun video na we. asupkeun we. Heeh. Jadikan buzzer aja. Kan soalnya Iya presiden potongan ngomongnya. asupkeun. Jadi nggak apa-apa lah. Itu tadi cerita Teh Acit di Serem, anjir. asramanya. Bangsat orang sampai terengah-engah bacanya ini. Siapa seserian wae goblok. Goblok. Terengah-engah teh lain capek, Tapi siapa asli seserian. ieu carita Kan, gelo tapi serem pisan anjing. mun eta bodoran orang dipotong, anjing can mana bayangin. Lu bayangin. Maneh geus maneh. Lu bayangin lu bangun tidur tengah malam ada anak kecil ya. Ya wajar sih eta teh mah si Keko Keiko. geus biasa. Eta aneh nya. Aneh. Bener nya. Eta- eta Manehan. Udah sare ngali aya Harley sih. Tuh balik deui kill. Teu anjing Balik ulah capek kill anjing. capek anjing. Capek kill anjing tuh balik deui kill. Maksudnya mana kebangun sama suara anak kecil dikirain mungkin salah denger. Tuh mana teh keur nyapuhan, tapi teu bersih. Terus sama Geus anjing. Bangsat. Mitos baru. Kalau nyapunya gak bersih suaminya penggulat. Tah. Mun misalnya arurang hirup di zaman baheula kitu. Anjing jigana. Arurang Eta mitos gitu coy. Lucu, pencetus anjing. mitos-mitos orang Iya, orang kebayang sih kalau misalkan dengan pemikiran orang ayeuna, orang hidup zaman baheula, orang adalah pencipta mitos. Pencipta mitos anjing. Sudah hampir bisa dipastikan aing pencipta mitos aja. Budak-budak ayeuna teh anjing melu podcast misalnya orang. Anjing heueuh nya bener goblok suami aing pegulat cenah anjing. Nyaan jadi pegulat. kata istri John Cena. Eta teh istri John Cena jeung istri Chris John anjing. Nah, Ngobrol, Chris John. oh, teman pegulat tuh. Petinju. Petinju goblok lah pegulat teh anjing. Anjing capek goblok skill anjing, skill. Cita-cita acit kill. Jangan duduk di depan pintu nanti diteriakin Ahok. Iya lagi. Wuih. Goblok. Woi, kamu, lu, minggir lu ngalangin jalan lu. Jangan berdiri di mobil. Nanti jadi Freddie Mercury. Mitos anjing. Balik lagi ke cerita si Teh Acit. Terus tekon. Mana bayangin tidur gitu kan, tiba-tiba Asli, anjing. kebangun Itu masalahnya di muka mana ada anak kecil teriak anjing. kebangunnya di toilet dulu Kil, di toilet dulu. Dibangunin. Kan? Oh, dibangunin. Kakak Anjing, bangun, kakak Kak. dibangunin. Dibangunin. Anjing eta anjing pisan sih. Jurik mana anjing nu kitu anjing. Goblok. Tersopan anjing. Terus dengan ini bangun. Oh eta nya ya reaksi gitu Gak, kan. yang serem tuh apa coba? Semua orang di situ ngalamin itu. Ngalamin yang sama Ngalamin, ya. anjing itu Bukan sih. cuma seorang. Bener-bener sih. Bukan Cuma kecuali yang lain masih berusaha untuk ini karena pusatnya di si Zaza. si Zaza. Ah Betul. iya anjing kieu cenah anjing Betul, goblok Zaza anjing. Makanya tah. Karena Jangan jorok. karena Zaza itu Zuzu anjing. Anjing. Zuzu Zaza. Itu jadi Teu eta mah. lanjut nangis capek anjing. Walah, Mitos walawe. anjing. Jangan jadi Zaza nanti didatengin Zuzu. anak kecil.
Jangan nyimpen baju laundryan di atas Di atas kasur. kasur. Nanti didatengin Saking garis. Sama sayap ayam 2. begitu. Tinggal itu. Kolot kes teu bisa seuri. Ribu aja. Jangan nyimpen baju laundry di atas kasur. Nanti Nanti diteriakin hidup Jokowi. Guys, Gil. Guys, cukup, Gil. Cukup, Gil. Enough. enough is enough. Walk the talk. Tapi bahasa Inggris.